Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Praitno dalam Hidup Bermakna, Hidup Bahagia. Rezeki itu sudah diatur. Jadi kita nggak usah nyari rezeki. Ada yang bilang tawakal aja, ya, nggak usah usaha. Ini ada cerita menarik antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Imam Malik, gurunya, tawakal aja, nanti rezeki mah datang. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa, harus ikhtiar. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Imam Syafi'i pun pergi meninggalkan padepokan gurunya. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i ketemu dengan orang yang lagi panen anggur. Imam Syafi'i bantu-bantu. Beres bantu-bantu, dapat sekeranjang anggur sebagai hadiah dan upah. Ini bener kan kata saya. Yang namanya rezeki itu harus dikejar. Sementara Pak Guru di pesantren aja. Pulanglah Imam Syafi'i dan menunjukkan pada gurunya anggur yang jadi upahnya. Kata gurunya, apa ini? Tadi ada yang panen anggur, saya bekerja dan kemudian saya mendapat hasil. Kalau rezeki itu memang harus dikejar Pak Guru, maka saya dapat. Kata Pak Guru, alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i, silahkan Pak Guru menikmati. Tuh, saya tidak keluar, tapi saya mendapatkan karena saya bertawakal. Rezeki itu memang harus dikejar. Rezeki itu akan datang sendiri. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena ada rezeki yang datang sendiri. Nggak usah dikejar, bahkan nggak diminta. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ini rezeki yang nilainya begitu mahal. Orang yang pasang ring jantung 30 juta sampai 80 juta. Orang yang pasang cangkok hati ya berapa miliar? 4 miliar, ya. Orang yang operasi mata ya, bahkan ada yang operasi gigi ya. Gigi palsu itu yang paling bagus harganya bisa 30 juta satu. Gigi kita berapa? 32. 32 kali 30. 960 juta. Seharga mobil listrik yang mewah. Ternyata rezeki itu memang ada yang sudah diberi. Ya. Kalau yang ini memang sudah hak kita. Allah nggak akan salah dikasih. Ya. Tapi ada rezeki yang jenis kedua yang harus dikejar dengan ikhtiar. Harus dikejar dengan ikhtiar. Makin benar ikhtiarnya, makin baik orang yang nyarinya, makin baik dapatnya. Ya. Makanya jangan ada orang yang agamanya bukan Islam tapi benghar cari rezekinya benar gitu. Ya. Ada produk, price, promotion, place. Ya. Kalau barang mau laku harus bagus, harganya murah, ya atau nggak murah wajar, ya. Kemudian dipromosikan dan mudah dijangkau. Ya makanya pedagang kaki lima tahu tuh rumus itu teh, bahwa yang namanya jualan retail mah 3L, location, location, location. Digusur ke pasar ke jero mau laku, balik deh keluar gitu. Itu memang bab rezeki yang kedua, harus dikejar dengan ikhtiar. Jadi mengejar rezeki dengan penuh ketenangan, karena kita tahu yang bagian kita nggak akan jatuh ke orang lain. Kalaupun punya rezeki orang lain, kita kejar juga nggak akan dapat. Ada rezeki yang dikirim, ada rezeki yang didapat dengan ikhtiar. Caranya bagaimana? Tingkatan kualitas diri, tingkatan pengetahuan. Yakinkan bahwa ada sudah jatah kita dan kita tinggal menjemput, bukan mencari, menjemput. Ya, mencari mah yang tidak ada, menjemput yang sudah ada. Nah, yang ketiga, ada rezeki nanti yang akan diberikan melalui jalan-jalan kebaikan dalam akhlak dan ibadah. Orang-orang yang memudahkan urusan orang lain, urusannya akan dipermudah. Orang-orang yang rajin istighfar, rezekinya dibukakan. Orang-orang yang takwa, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari sumber yang tidak terduga. Sekolahnya sama S1, ya. Tapi yang satu selain bekerja dengan baik dan akhlaknya baik, ibadahnya juga baik, dia dapat sumber-sumber yang tidak terduga. Berjalanlah di muka bumi dengan tenang, rezeki kita sudah ada, yakin ada, Allah akan ngasih, yakin, ya. Tapi tingkatkan kualitas diri, ya, buat jejaring yang baik, penuh keyakinan kepada Allah. Jangan ngukur diri dengan ukuran orang lain, ya. Ukurlah diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Jadilah hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita terlalu sering melihat orang yang lebih dari kita hanya dalam harapan, jadi capek. Tapi kalau benchmark boleh, ya. Teman kita
Oh, dia sudah S2, umurnya sama dengan saya pun ingin S2. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang penuh keberkahan. Bukan karena nafsu dan ingin sama seperti orang lain, tapi mendapatkan sesuatu yang lebih berkah. Semoga bermanfaat, hidup bermakna, hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.